Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah as-siyamu junnah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu beribadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bapak yang Bapak cintai, sudah lama kita tidak bertemu langsung di sekolah, tapi Bapak yakin mudah-mudahan sahabat senantiasa ada dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sahabat juga yang di rumah, guru-guru kita yang ada di sekolah, yang ada di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan terhindar dari wabah corona COVID-19. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Allah menghilangkan wabah ini secepatnya seiring datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah ini. Bahasan kita hari ini yang pertama, di hari pertama pesantren kilat pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Lewiliang Semarang Hebat adalah tentang akhlak. Kenapa materi ini yang diangkat? Karena kita tahu bahwa salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, atau di redaksi lain innama bu'istu liutamima masolihal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak yang disempurnakan? Karena kita tahu bahwa pangkal masalah yang terjadi di muka bumi ini, pangkal masalah yang terjadi di sebuah negeri, pangkal masalah yang terjadi di sebuah keluarga, pangkal masalah yang terjadi di sebuah sekolah adalah akhlak. Baik akhlak pejabatnya yang tinggi maupun akhlak rakyatnya yang ada di bawah. Sehingga Allah menganggap penting mengutus seorang Rasulullah terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu bahwa setiap manusia secara fitrah pasti memiliki akhlak. Tapi kita tahu juga tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna akhlak manusia itu. Maka dari itu diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sebagai rasul terakhir untuk menyempurnakan akhlak manusia. Secara fitrah manusia pasti malu tidak menutup aurat. Tapi hanya menutup sebagian dari tubuh saja, terutama wanita, itu tidak sempurna akhlaknya. Sehingga diturunkanlah ayat Al-Quran seperti di surat An-Nur atau di surat Al-Ahzab yang memberikan garis, memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana menutup aurat terutama wanita. Kenapa perempuan harus ditutup auratnya secara penuh kecuali wajah dan telapak tangan? Karena kita tahu bahwa fitrah wanita itu adalah mulia, sehingga kemuliaannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ditutupnya aurat secara penuh. Kita tahu bahwa manusia punya fitrah untuk memiliki keturunan. Maka
disempurnakanlah tata cara memiliki keturunan itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan yang sah. Ada aturannya yang jelas. Tidak boleh dia menikahi ibunya. Seorang perempuan tidak boleh dinikahi oleh ayahnya, tidak boleh menikahi kakak kandung, adik kandung, dan seterusnya. Ada aturan-aturan yang jelas. Secara fitrah manusia punya keinginan untuk berketurunan, tapi Allah mengaturnya dengan lebih sempurna. Banyak hal yang lain yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah contohkan melalui Rasulullah SAW untuk penyempurnaan akhlak ini. Siapa Nabi Muhammad itu? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang agung. Jadi jangan punya keraguan, jangan ada keraguan dalam hati untuk meniru Nabi kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad SAW. Sebab kita tahu Allah saja sudah menyampaikan di surat Al-Qalam tadi ayat 4 bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang berada di tempat yang tinggi, di akhlak yang mulia. Di ayat yang lain Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Kita tahu bahwa hampir semua manusia tidak ingin cepat meninggal, tidak ingin cepat mati. Tapi ada beberapa golongan yang ingin cepat meninggal, ingin cepat bertemu dengan Allah maksudnya. Yaitu siapa? Orang yang meniru, orang yang meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah ada dalam hatinya keinginan yang kuat bertemu dengan Rasulullah, keinginan yang kuat bertemu dengan Allah kekasihnya, keinginan yang kuat untuk bersama-sama di sana, di surganya. Kembali ke tempat kita semula, ke tempat nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam di surga. Mudah-mudahan kita semua nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bapak yang Bapak cintai, Ramadan 1441 Hijriah memang termasuk salah satu Ramadan yang paling berat ujiannya. Tapi kita yakin bahwa beratnya ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti telah diwajibkannya berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kriteria takwa itu ada 3. Kriteria akhlak itu ada 3. Pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menempatkan Allah di tempat yang sesungguhnya. Tidak mungkin orang yang mengaku takwa tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah saum pun itu dikhususkan hanya untuk kepada orang yang beriman. Jadi jangan mengaku beriman tapi jangan mengaku bertakwa tapi dia tidak beriman. Iman artinya dia berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan derajat takwa. Salah satu akhlak yang harus kita miliki, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Karena kita sudah tempatkan Allah itu satu-satunya zat yang patut kita sembah, yang patut kita yakini sebagai Tuhan kita. Tidak ada zat yang lain. Akhlak yang kedua adalah akhlak terhadap manusia. Hablum minan nas. Ini yang terpenting, yang kedua. Yang pertama tadi yang paling penting, yang kedua terpenting juga. Kenapa? Ketika kita memiliki kesalahan kepada Allah, itu jauh lebih mudah meminta ampunannya daripada kesalahan kepada manusia. Sebab sangat sulit ketika kita memiliki kesalahan manusia, mencari siapa lagi yang pernah kita berbuat salah kepadanya, dicari ternyata sudah tidak ada. Subhanallah. Makanya marilah sahabat Bapak yang Bapak cintai, kita tetap jaga akhlak kita kepada sesama manusia. Yang pertama, akhlak kita kepada ibu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika ditanya, siapa orang yang harus kita muliakan? Ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Kenapa ibu sampai disebut 3 kali? Bukan berarti harus kita punya ibu 3, bukan. Tapi justru kalau dipersentasekan, kalau kita punya kemuliaan, ingin memuliakan orang lain di luar keluarga kita, maka 75% itu untuk ibu kita dan 25% untuk ayah kita. Bapak sebagai ayah tidak ngiri ketika anak-anak bapak lebih memuliakan ibunya daripada bapak. Karena memang kenapa? Karena memang bapak yakin apa yang digariskan oleh Rasulullah dalam hadis tadi sudah pasti. Pengorbanan seorang ibu itu jauh lebih berat daripada pengorbanan seorang ayah. Makanya sahabat bapak yang bapak cintai, akhlak kita harus dijaga. Pertama kepada orang tua kita. Yang paling utama adalah ibu kita. Ucapan kita, tingkah laku kita, ketaatan kita, sampai bahasa tubuh kita, itu jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita, terutama ibu. Salah satu durhaka yang akan langsung diberikan balasan di dunia itu adalah durhaka kepada ibu. Kemudian kepada sesama, ucapan kita kepada ibu jelas, kepada bapak jelas, kepada orang lain juga sama. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau kita lihat, menyandingkan 2 akhlak sekaligus di ayat tersebut. Pertama, bertakwa kepada Allah. Allah pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang akan mengambil nyawa kita nanti. Yang kedua, waqulu qaulan sadida, dan berucaplah perkataan yang baik. Kepada siapa? Kepada sesama umat manusia. Sebab kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada orang lain, itu jauh lebih sulit memperbaikinya daripada kita salah menulis sesuatu di buku, salah ngetik di WA, bisa dihapus, bisa dicoret, bisa ditulis delete.
Tapi ketika kita menyakiti orang lain melalui ucapan kita, maka sulit sekali kita memperbaikinya. Makanya marilah kita jaga, kita sama-sama jaga ucapan kita kepada orang lain, apalagi kepada orang tua kita, kepada ibu, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Itulah akhlak seorang muslim. Kemudian yang ketiga, akhlak seorang muslim, akhlak kita itu adalah kepada alam yang kita tempati ini. Kita harus yakin bahwa dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, lupa redaksinya Bapak, menyampaikan bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Tidak mungkin orang kafir disebut orang soleh, tidak mungkin. Tapi yang paling mungkin disebut orang soleh, yang beramal soleh itu adalah orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ambil hak kita untuk mewarisi bumi ini. Untuk apa? Untuk kita jaga kelestariannya, untuk kita ambil manfaatnya, dan untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Sebab bumi ini adalah titipan anak cucu kita, bukan hanya warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Pagi kita melihat gunung masih hijau, apakah nanti anak cucu kita masih bisa melihat gunung masih hijau, sawah masih terbentang luas, air masih mengalir? Kalau perilaku kita tidak menjaga alam ini sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka sudah pasti bumi ini tanpa harus menunggu kiamat akan musnah dengan sendirinya. Makanya kita harus jaga semua. Nabi Muhammad SAW saja sampai memotong ranting, sampai membuang sampah itu tidak sembarangan. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji berpakaian ihram, itu jelas ada larangan membunuh binatang, memotong ranting dan sebagainya yang biasanya boleh di hari-hari biasa. Itu menunjukkan bahwa kita harus menjaga kelestarian alam ini. Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa. Sahabat semua berdoa untuk Bapak, Bapak berdoa untuk sahabat semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, melindungi keluarga kita dari wabah ini, meningkatkan kualitas keimanan kita, menempatkan kita di tempat yang mulia nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima semua amalan kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga amalan walaupun sedikit apalagi banyak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan-amalan baik. Jangan lupa sholat sunat tarawih, sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, jangan lupa tadarus Al-Quran. Insya Allah dalam sebuah hadis ketika Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah SAW, ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawab Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita perbanyak baca Al-Quran, marilah kita tadaburi, pelajari Al-Quran itu, supaya kita bisa meniru cara hidup Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, maka kita tiru itu sehingga kita pun insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.